Patung Liberty. Jika kamu mendengar kata patung, apa yang terlintas dalam pikiranmu? Patung adalah benda tiga dimensi, karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Bahan dalam berkarya seni patung terkadang menggunakan bahan yang keras dan seringkali mahal. Untuk itu, karya seni patung dapat bertahan selama mungkin. Pengertian patung. Seni patung adalah cabang seni rupa tiga dimensi atau trimatra yang diciptakan menggunakan metode subtraktif atau mengurangi bahan. Dapat juga diciptakan menggunakan metode adiktif atau membentuk model. Patung identik dengan sebuah karya yang meniru bentuk, atau bisa diartikan sebagai plastic art atau seni plastik. Pada masa lampau, di Indonesia sudah dikenal patung primitif, seperti patung Asmat di Papua, atau patung primitif Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, di Pulau Jawa dan Pulau Bali banyak sekali ditemukan hasil karya seni patung, terutama di candi-candi Hindu dan Buddha yang bercorak tradisional. Jika dilihat dari perwujudannya dan berdasarkan fungsinya, seni patung dibagi menjadi 6 macam. Mari kita bahas fungsi patung berdasarkan wujudnya. Yang pertama, patung religi. Selain dari estetika, tujuan patung ada yang digunakan untuk sarana beribadah, bermakna religius. Yang kedua, patung monumen. Dibuat sebagai peringatan peristiwa atau kejadian yang bersejarah atau jasa pahlawan besar dalam sebuah kelompok ataupun bangsa. Yang ketiga, patung arsitektur. Patung yang bernilai estetika dan berfungsi dalam konstruksi bangunan. Yang keempat, patung dekorasi. Dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan sebuah taman, baik taman rumah ataupun taman bermain. Yang kelima, patung seni. Karya seni yang murni untuk estetika, yang hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Yang keenam atau wujud yang terakhir, patung kerajinan. Hasil dari para pengrajin dibuat untuk konsumerisme. Jika dilihat dari perwujudan dan bentuknya, patung dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu patung figuratif atau realis. Adalah merupakan tiruan dari bentuk alam, manusia, binatang, dan tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Selanjutnya ada patung non-figuratif atau imajinatif. Patung yang terlepas dari bentuk tiruan alam atau bentuknya abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam dalam perwujudannya. Alat dan bahan seni patung. Bahan seni patung dibagi menjadi 4. Yang pertama, bahan lunak. Yang kedua, bahan sedang. Yang ketiga, bahan keras. Yang keempat, bahan cor atau cetak. Bahan lunak. Yang disebut dengan bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk,
Misalnya, tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Bahan sedang. Yang disebut dengan bahan sedang adalah bahan tersebut tidak lunak dan tidak keras. Contoh bahan sedang adalah kayu waru, kayu sengan, kayu randu, dan kayu mahoni. Bahan keras. Yang disebut dengan bahan keras yaitu bahan pembuatannya keras dan membutuhkan alat atau tenaga yang besar. Contoh dari bahan keras adalah kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Untuk jenis bebatuannya yaitu batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer. Bahan cor atau cetak. Bahan yang proses pembuatannya menggunakan cetakan. Bahan cor atau cetak contohnya adalah semen, pasir, gipsum, logam, timah, perak, dan emas. Atau ada juga beberapa yang menggunakan kimia seperti fiber atau resin. Selanjutnya, kita akan membahas alat dalam berkarya seni patung. Peralatan yang digunakan tergantung kepada bahan dan tekniknya. Alat-alat yang biasa digunakan adalah butsir. Alat bantu untuk membuat patung, berfungsi untuk mengurangi bahan yang tidak diperlukan dalam bentuk patung. Alat selanjutnya yaitu meja putar. Meja yang dapat diputar berfungsi untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Alat selanjutnya yaitu pahat. Alat untuk memahat, mengurangi atau membentuk bahan batu atau kayu. Alat-alat lain yang biasanya juga digunakan dalam proses mematung yaitu palu, tang, sendok adukan, dan alat las karbit atau alat las listrik. Selanjutnya, kita akan mempelajari teknik membuat patung dengan bahan lunak sebagai berikut. Teknik yang digunakan adalah teknik pijat atau membentuk. Langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama, buatlah model patung, bisa dari gambar buatan sendiri atau dari gambar yang sudah ada. Yang kedua, selanjutnya, siapkan alat dan bahan. Bahan yang disiapkan dapat berupa tanah liat atau plastisin, dan alatnya dapat dipersiapkan butsir dan meja putar. Yang ketiga, proses pengerjaan. Dengan diawali memijat-mijat bahan mendekati bentuk yang diinginkan. Agar lebih mudah, dapat dibasahi dengan air sedikit demi sedikit. Atau kita bisa mengurangi dan menambahkan bahan sesuai kebutuhan. Yang keempat, proses penyempurnaan bentuk. Setelah terbentuk secara global, sempurnakan bentuk dengan alat butsir dan dihaluskan. Yang kelima, proses pengeringan dan pewarnaan. Jika bahan yang digunakan adalah tanah liat, perlu adanya proses penjemuran atau pengeringan. Setelah kering, warnailah patung tersebut dengan warna yang sesuai, sehingga patung tersebut nampak terlihat bagus dan indah. Jawab dengan cepat gambar berikut ini. Jika dilihat dari wujudnya, apa fungsi patung tersebut? Ya, fungsi patung tersebut adalah patung seni. Ayo coba jawab sekali lagi. Jika dilihat dari wujudnya, apa fungsi patung tersebut? Ya, fungsi patung tersebut adalah patung kerajinan.
Ayo coba jawab gambar terakhir. Apa fungsi patung tersebut jika dilihat dari wujudnya? Ya, fungsi patung tersebut adalah patung monumen. Demikianlah pembelajaran kita hari ini pada materi seni patung.